Feels like I am dreaming, letting go of these demons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Anda Sabil. Perkenalkan, saya adalah anggota kelompok 1 menjelaskan Design Thinking Project dari kelompok kami untuk melengkapi nilai ujian akhir semester Business Innovation. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Ada Azhar Ahmad Bahtiar, ada saya Khalifa Diantama, ada M. Faiz Alhamidi, ada Nilo Putrita, dan juga Waude Andini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah kelompok kami berawal dari sampah plastik yang merupakan permasalahan global yang sangat mengerikan dampaknya untuk masa depan bumi. Sampai saat ini, pengendalian permasalahan sampah plastik masih menjadi momok atau menjadi ancaman serta masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan juga Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah sampah plastik yang ada di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, di mana dari 64 juta ton per tahun, 3,2 juta ton dibuang ke laut lepas begitu saja. Meski begitu, meski sampah plastik ini berbahaya dan membawa dampak negatif bagi lingkungan, sampah plastik pada faktanya masih banyak digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Fenomena sampah plastik ini sangat sulit untuk ditangani. Perlu adanya inovasi dan solusi yang efektif serta inovatif yang mampu mengendalikan permasalahan sampah plastik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Waude Andini. Selanjutnya ada analisis scope dan step. Analisis scope diantaranya yaitu dengan melakukan campaign, mengikuti kegiatan Go Green atau No Plastic. Selanjutnya mengikuti pemeran produk olahan plastik. Selanjutnya analisis step. Yang pertama sosial demografi. Sosial demografi kami mengambil dari penduduk Kota Malang, UMKM Kota Malang yang mulai banyak dan juga masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi. Selanjutnya environment and nature, yaitu berkurangnya pencemaran akibat sampah plastik dan juga peningkatan terhadap lingkungan. Setelah itu ada teknologi. Teknologi diantaranya yaitu sudah adanya teknologi internet dan juga teknologi digital marketing yang sudah berkembang pesat. Selanjutnya ada ekonomi. Peningkatan perekonomian pelaku UMKM di Kota Malang dan juga biaya promosi yang kurang bisa dijangkau oleh pelaku UMKM. Dan yang terakhir ada politik dan legal. Politik dan legal diantaranya yaitu adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah dan juga adanya Perda Kota Malang yang mengatur tentang membuang sampah sembarangan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persona. Nah, untuk persona sendiri, jadi di sini kita mewawancarai 5 narasumber. Di antaranya untuk narasumber yang pertama itu ada yang bernama Enrico. Di sini berusia 19 tahun, pekerjaan usaha CNC Malang, street food. Dia berjualan makanan seperti kentang goreng, bela, usus, tahu crispy dan sebagainya. Kemudian job to be done. Jadi kenapa beliau menggunakan plastik? Tentunya karena beliau sebagai pelaku UMKM memerlukan plastik sebagai packaging dari produk yang beliau jual. Kemudian negatif tren yang pernah beliau alami itu adalah di mana beliau menyadari bahwasanya banyak menghabiskan plastik sekali pakai untuk bungkus makanan yang beliau jual sehingga tentunya akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Kemudian untuk positive trendnya itu sendiri adalah sering menggunakan tote bag saat berbelanja ke pasar. Kemudian untuk opportunity atau keuntungan apa sih yang menyebabkan dia menggunakan plastik? Tentunya karena plastik adalah packaging yang murah dan tahan air menurut beliau. Kemudian headache atau apa sih yang menyebabkan dia itu pusing terkadang karena terlambatnya pengangkut sampah dan mengambil sampah di rumahnya sehingga sampah plastik maupun sampah-sampah di luar sampah plastik itu menumpuk. Kemudian fear, apa sih yang menyebabkan ketakutan dia di masa depan terkait dengan sampah plastik ini itu adalah timbulnya penyakit akibat penumpuknya sampah, misalkan menumpuk tidak hanya di rumah tapi juga di TPA. Kemudian dapat menimbulkan bencana lingkungan seperti banjir. Kemudian apa sih harapan dia di masa depan itu? Jadi hope-nya itu adalah adanya alternatif pengolahan sampah atau produk pengganti plastik yang dapat memiliki manfaat dan harga yang sama dengan plastik. Kemudian narasumber yang kedua, jadi di sini narasumber yang kedua itu
kita mewawancarai Made berusia 19 tahun, berasal dari Malang dan pekerjaannya adalah pelajar. Job to be done. Jadi pada umumnya Made itu sering menggunakan plastik atau kantong kresek untuk membungkus makanan yang dibeli di warung. Kemudian negatif trend atau pengalaman yang negatif pernah dia lakukan itu adalah menggunakan plastik untuk membungkus jajan serta membakar sampah dan tidak memilah sampah antara organik maupun non-organik. Jadi Made ini menyebutkan bahwa keluarganya itu sering melakukan pembakaran sampah plastik ataupun sampah non-organik lainnya. Kemudian untuk positif trend yang beliau pernah lakukan itu adalah menggunakan tas belanja saat berbelanja misalkan ke minimarket seperti itu. Kemudian untuk opportunitiesnya sendiri, pada plastik menjadi kebutuhan sehari-hari. Plastik mudah didapat dan dengan harga yang murah. Kemudian age is atau kenapa sih dia sering yang menyebabkan boosting mengenai plastik itu adalah petugas sampah telah mengangkut sehingga sampah menumpuk dan masyarakat enggan peduli terhadap bahaya sampah itu sendiri. Jadi seperti yang disebutkan tadi, di mana seringnya terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah sehingga keluarga dari beliau itu lebih memilih untuk membakar sampah plastik itu daripada menumpuk di rumah. Sehingga seperti yang kita ketahui, pembakaran sampah plastik itu sangat tidak baik dikarenakan dapat menyebabkan polusi udara, di mana molekul-molekul yang dihasilkan dari pembakaran sampah itu dapat menyebabkan timbulnya pemanasan global. Kemudian ada fears, di mana ketakutan yang dia alami untuk masa depan itu adalah masalah lingkungan seperti tercemarnya tanah ataupun terjadinya banjir. Dan untuk harapan di masa depan, dari beliau telah berharap pemerintah Kota Malang dapat melakukan tindakan tegas mengenai dan adanya agensi sampah yang menjadi solusi untuk UMKM. Selanjutnya untuk narasumber yang ketiga, jadi untuk narasumber yang ketiga itu bernama Anis Salsabila, berusia 21 tahun, merupakan seorang mahasiswa di Universitas Brawijaya. Kemudian untuk job to be done, narasumber membutuhkan plastik untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Negatif trendnya itu dia sering tidak sempat membawa tote bag ketika berbelanja. Jadi ini sering sekali dialami orang-orang di mana lupa membawa tote bag saat ke tempat perbelanjaan. Kemudian untuk positif trendnya itu adalah sudah jarang menggunakan sedotan plastik dan memilah sampah organik dan non-organik. Kemudian untuk opportunities dari dia menggunakan plastik adalah benda yang fleksibel dan mudah dibawa. Jadi alasan dia masih menggunakan plastik itu tentunya karena plastik masih mudah untuk didapatkan. Kemudian head age atau pusing, apa sih yang menyebabkan dia pusing terhadap sampah plastik itu adalah masyarakat yang masih kurang peduli terhadap bahaya sampah plastik. Kemudian fears, apa sih ketakutan dia di masa depan terkait dengan bahaya sampah plastik ini? Tentunya itu adalah bencana alam seperti banjir akibat dia sadari sampah plastik itu sangat sulit untuk terurai. Kemudian harapan untuk masa depan itu adalah masyarakat dan pemerintah semakin tegas dan peduli terhadap bahaya penggunaan sampah plastik. Selanjutnya adalah narasumber yang keempat, di mana bernama Farah Salsabila, berusia 20 tahun, merupakan mahasiswa di Universitas Brawijaya, yang dimana job to be done atau need dalam penggunaan plastik ini adalah narasumber menggunakan plastik ketika makan makanan ringan dan sering membeli minuman kemasan seperti yang banyak di pasaran. Kemudian negatif tren dari pengalaman dia itu sangat sulit terlepas dari plastik karena memang dari pabriknya produk-produk tersebut banyak produk makanan ataupun produk-produk olahan pabrik yang packagingnya itu menggunakan plastik. Kemudian positif trend pernah membuat kreasi kerajinan tangan dari bahan dasar plastik. Nah, untuk opportunities, plastik adalah bahan yang paling banyak digunakan di suatu produk. Untuk hedges, penggunaan plastik yang sempat tinggi dan belum menemukan bahan pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk fears, ketakutan di masa depan terkait penggunaan plastik yang tinggi ini adalah terjadinya penumpukan sampah dan bisa menimbulkan bencana alam. Dan harapan di masa depan atau hope adalah dari beliau ini adalah adanya bahan pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan tapi memiliki sifat yang mirip dengan plastik. Selanjutnya adalah narasumber yang kelima. Jadi narasumber yang kelima di sini ada Abdul Hussein, berusia 19 tahun,
pendidikan S1 Teknik Informatika UMM, dan pekerjaan adalah pelajar serta usaha minuman, jadi usaha minuman. Kemudian job to be done, kenapa dia menggunakan plastik itu adalah karena narasumber menggunakan plastik untuk menunjang usaha minuman, jadi untuk packaging minumannya itu. Kemudian negatif trend dari pengalaman dia itu adalah gemar menggunakan sampah plastik dalam kehidupan dalam keindahan produk usaha seperti itu. Jadi menurut dia masih menggunakan plastik itu membuat produk minumannya itu terlihat lebih bagus untuk di packagingnya. Kemudian untuk positif trend itu plastik mudah dijumpai dan harganya masih terjangkau. Lagi-lagi dari narasumber yang kelima menyatakan bahwasanya kenapa alasan masih menggunakan plastik, karena plastik itu masih sangat mudah untuk dijumpai serta harganya murah. Kemudian headache, kurangnya pengelolaan sampah karena minimnya pengetahuan. Untuk fears, ketakutan di masa depan yang beliau takutkan itu adalah tercemarnya laut, sungai akibat sampah plastik yang tidak terolah. Kemudian hope atau harapan di masa depan dari beliau itu adalah adanya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan presentasi dari kita mengenai empathy mapping. Oke, jadi empathy mapping itu ada 4 bagian, yaitu ada says, think, does, and feels. Jadi narasumber pertama ini mengatakan di bagian says, saya menggunakan plastik untuk pelanggan yang perlu plastik untuk packaging dibawa pulang ke rumah. Yang kedua, plastik harganya murah dan ekonomis serta mudah didapat. Yang ketiga, saya selalu memilah sampah organik dan sampah non-organik sebelum dibuang. Kemudian pada bagian think, dia memikirkan masyarakat butuh insentif untuk peduli sama plastik. Yang kedua, inovasi pengolahan sampah yang efektif mengurangi jumlah sampah plastik. Yang ketiga, masyarakat sadar bahaya sampah plastik ke depannya, tapi masih malas untuk peduli terhadap sampah plastik. Dan yang keempat, kebiasaan penggunaan plastik sangat susah diubah. Kemudian, narasumber 1 yaitu Riko melakukan 1. Berjualan gorengan, 2. Berbelanja ke pasar, 3. Menggunakan plastik untuk bungkus gorengan yang dia jual, 4. Mengumpulkan kantong plastik yang diperoleh saat belanja untuk digunakan lagi. Kemudian, narasumber 1 merasakan yang pertama kesal karena kurangnya penanganan dan tindakan tegas pemerintah terhadap sampah plastik dengan efektif. Yang kedua, Riko merasa khawatir terhadap dampak sampah plastik ke depannya. Yang ketiga, Riko merasa bingung bagaimana harusnya untuk menangani sampah plastik. Selanjutnya, pada narasumber 2, dia mengatakan yang pertama, sebelumnya narasumber ini bernama Made. Dia mengatakan yang pertama, saya sering menggunakan plastik di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Made sering membeli makanan dengan plastik. Yang ketiga, ia membungkus jajan dengan menggunakan plastik. Kemudian narasumber 2 berpikir, yang pertama, Made beranggapan bahwa plastik sudah menjadi kewajiban kalau bepergian. Yang kedua, dia beranggapan belum ada tindakan tegas dari pemerintah Kota Malang dalam penanganan sampah plastik. Yang ketiga, masyarakat masih malas untuk memilah sampah rumahnya sendiri. Dan yang keempat, dia berpikir tindakan yang efektif untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian hal yang Made lakukan adalah 1. Untuk berupaya mengurangi penggunaan plastik, Made pernah menggunakan tas belanja. Yang kedua, keluarga Made masih sering melakukan pembakaran sampah karena sampah di rumahnya menumpuk dan tidak kunjung diangkut oleh petugas sampah. Kemudian yang Made rasakan yaitu yang pertama, malas karena keluarga Made masih kurang kesadaran untuk memilah sampah sendiri. Dan yang kedua, Made merasa kesal karena belum ada tindakan yang tegas dari Pemkot Malang. Kemudian narasumber 3 bernama Aini Salsabila mengatakan ia menggunakan sampah plastik untuk belanja. Yang kedua, plastik merupakan benda yang fleksibel dan mudah untuk dibawa. Dan yang ketiga, Aini biasanya langsung membuang sampah tanpa memilah sampah organik dan anorganik. Kemudian Aini berpikir kesadaran dan edukasi ke masyarakat terkait sampah plastik masih kurang. Kemudian yang kedua, bank sampah merupakan salah satu hal efektif untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang beredar. Kemudian yang Aini lakukan yaitu biasanya membawa tote bag saat berbelanja. Dan yang kedua, Aini juga sudah mulai mengurangi penggunaan sedotan plastik ketika bepergian. Dan yang Aini rasakan yaitu sering lupa membawa tote bag ketika belanja. Dan yang kedua, Aini merasa khawatir karena masih banyak masyarakat Kota Malang yang masih kurang peduli terhadap sampah plastik. Kemudian narasumber 4 bernama Farah Salsabila.
Dia mengatakan saya menggunakan plastik untuk membungkus makanan ringan sampai minum air dalam kemasan. Yang kedua, penggunaan sampah plastik di Kota Malang masih tinggi karena masih belum adanya bahan pengganti yang praktis seperti bahan plastik. Kemudian, narasumber 4 berpikir kebiasaan sampah plastik susah diubah karena belum ada pengganti plastik yang lebih efisien. Selanjutnya, narasumber 4 melakukan yang pertama membeli makanan di supermarket menggunakan goodie bag. Yang kedua, mengurangi penggunaan kantong plastik di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membuat kerajinan dari sampah plastik. Kemudian yang narasumber 4 rasakan yaitu merasa pelayanan dan pemanfaatan sampah khususnya di Kota Malang masih kurang. Dan yang kedua, merasa bingung karena regulasi di Kota Malang yang masih belum terlalu disosialisasikan terkait sampah plastik. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang narasumber yang kelima, yaitu Abdul Hussein tentang empathy mapping gimana. Jadi narasumber kelima, si Abdul Hussein mengatakan kalau menggunakan plastik untuk keperluan bisnis, lalu sampah plastik yang paling banyak dihasilkan yaitu dari snack. Terus Abdul Hussein juga berpikir untuk pemerintahan perlu berusaha lebih keras dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya sampah plastik ini. Terus kurang peduli masyarakat tentang pengelolaan sampah, lalu plastik yang sudah melekat dalam kuburan sehari akan sulit untuk dihilangkan di benak masyarakat. Lalu apa yang Abdul Hussein lakukan gitu? Yang sekarang dia lakukan pekerjaannya apa? Dia melakukan berjualan minuman menggunakan sedotan plastik untuk bisnisnya, lalu menggunakan tas belanja pada saat berbelanja. Itu salah satu yang dilakukan sama Abdul Hussein. Lalu apa sih perasaan yang dirasakan oleh Abdul Hussein itu selama melakukan beberapa hal itu, ataupun apapun yang dia pikirkan tuh dia merasa bersalah gitu karena masih mengkonsumsi banyak plastik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, dia juga ikutan bingung karena tidak ada solusi yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik khususnya dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada prototype. Nah, jadi bentuk prototype kita berbentuk storyboard. Jadi dari awal dari storyboard kita mengenalkan agensi kami melalui agensi sampah, melalui sosialisasi dan iklan. Lalu setelah mengenalkan agensi kami melalui sosialisasi dan iklan, kami bakal mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program memilah sampah yang kami buat ke dalam beberapa golongan seperti sampah plastik, sampah kaleng, sampah botol, besi, dan sampah kaca. Lalu setelah kita sudah berhasil untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti program memilah sampah dan mengajak masyarakat untuk memulai memilah sampah, kami mengarahkan masyarakat untuk menyimpan sampah yang sudah dipilah untuk diambil oleh agen kami, agen sampah, dan kemudian akan ditimbang, kemudian dihargai sesuai dengan ketentuan yang agensi kami berikan gitu. Jadi ketika berat sampah yang dimiliki oleh perorangan itu segini, mereka bakal mendapatkan sesuatu dengan harga atau dengan dihargain segini gitu, atau dihargai dengan barang lain gitu. Lalu sampah yang sudah dipilah dan diberikan pada agen sampah akan dicatat lagi dan disesuaikan dengan insentif yang akan diperoleh, yang akan sesuai dengan keinginan pelanggan dengan penawaran yang ditawarkan oleh kami, yang dapat berupa produk olahan, terus ada perlengkapan rumah tangga, daur ulang gitu. Jadi kita menggunakan timbal baliknya itu tetap dari sampah maupun barang-barang bekas yang udah dibuang sama masyarakat gitu. Selain itu, selain buat masyarakat, kita juga kan akan menargetkan UMKM. Jadi sampah-sampah yang udah dikumpulin sama pelaku UMKM bakal kita ganti atau bakal kita timbal balikin dengan promosi usaha bagi pelaku UMKM yang ada, seperti itu. Lalu kemudian sampah tersebut akan kami angkut dan dikirim ke tempat gudang pengolahan daur ulang sampah ini. Setelah sampai di gudang, baru kita mengolah sampah yang sudah ada dan diproses menjadi produk yang siap dijual maupun dijadikan imbalan atas kerjasama dan dalam pemilahan yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah dilakukan di awal tadi. Lalu setelah kita melakukan timbal balik dengan masyarakat dan semuanya
proses kami berjalan dengan lancar, kami akan memulai kerjasama dengan beberapa investor, pemerintah, dan juga komunitas pencinta lingkungan untuk memperbesar agensi sampah milik kami. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feels like I am dreaming, letting go of these demons.